Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang Imam Mahdi. Kenapa? Karena persoalan Imam Mahdi adalah persoalan yang sangat spesifik dalam kajian Ahlul Bait. Dalam malam nisfu Sya'ban di Indonesia memang sudah amat biasa orang merayakan nisfu Sya'ban dengan berbagai ibadah. Biasanya dan intinya sesudah sholat maghrib sampai masuk waktu isya membaca yasin dan doa nisfu Sya'ban. Tapi sebetulnya nisfu Sya'ban itu lebih dari sekedar itu. Nisfu Sya'ban itu malam yang sangat luar biasa. Malam terbaik dalam satu tahun sesudah malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar yang jatuh pada bulan Ramadan itu adalah malam yang paling baik. Nah, malam berikutnya yang terbaik dalam satu tahun adalah malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu sesungguhnya ibadatnya tidak cukup hanya dengan yasin 3 kali, tapi dengan banyak amalan lain. Nah, nanti Az-Zahra juga akan mengadakan berbagai amalan nisfu Sya'ban itu, meskipun mungkin tidak semuanya. Kalau ibu bisa melakukan salah satu amalan yang sangat luar biasa, sholat sunat 100 rakaat. Yang enggak sekaligus 100 rakaatnya Bu, 2 rakaat salam, istirahat sepanjang malam itu. Boleh makan, boleh tidur dulu, boleh apa dulu, yang penting 100 rakaatnya bisa kita selesaikan mulai dari maghrib sampai subuh. Dicicil habis maghrib sekian, dicicil habis isya sekian, sampai subuh. Sholat 100 rakaat. Bisa di rumah, bisa di sini, bisa di mana saja. Nah, sebetulnya di sisi Allah nggak ada yang kebetulan ya. Kebetulan itu cuma di sisi manusia yang mengira oh ini kebetulan. Tapi di sisi Allah nggak ada yang namanya kebetulan. Di sisi Allah semuanya sudah direncanakan. Tapi kita berbicara sebagai manusia. Kebetulan pada malam nisfu Sya'ban itu, besoknya nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, Imam Mahdi dilahirkan. Jadi beliau itu dilahirkan pada tanggal 15 Sya'ban tahun 254 kan. Imam Mahdi adalah imam ke-12 dari urutan imam-imam yang 12. Penetapan angka 12 itu adalah oleh Allah dan oleh Rasulnya. Mereka diangkat sebagai imam-imam itu juga oleh Allah dan oleh Rasulnya. Sebetulnya tidak ada batasan imam itu harus berapa. Imam boleh berapa ratus saja. Sama seperti Nabi, tidak ada batasan Nabi itu harus berapa. Cuma di Al-Quran kan Nabi disebut ada 25. Soal jumlahnya berapa saja nggak jadi masalah. Nah, imam-imam juga ditentukan oleh Allah dan Rasulnya hanya ada 12. Yang terakhir Imam Mahdi itu. Jadi beliau adalah imam ke-12 dari rangkaian imam-imam yang 12. Anak dari Imam Hasan Askari. Kalau saya boleh urutkan Ibu catatan 12 imam itu ya. Ada 12 imam. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Hasan bin Ali, otomatis Bu ya, anak Sayyidina Ali. Yang ketiga Husain bin Ali. Yang keempat Ali bin Husain atau yang dikenal Ali Zainal Abidin.
Yang kelima Muhammad Al-Baqir. Semuanya urutan keturunan ya. Cuma dari Hasan tidak ada anak. Muhammad bin Ali Al-Baqir. Nah ini Bu ya, Zainal Abidin. Ini adalah gelar Bu ya. Al-Baqir itu adalah gelar dari imam itu. Jadi namanya itu cuma Ali. Karena dia anak Husain bin Husain. Tapi dia digelari dengan Zainal Abidin. Yang keenam, Ja'far bin Muhammad. Gelarnya itu As-Sadiq. Ja'far Sadiq bukan Sidik. Sadiq bukan Sidik. Kalau Abu Bakar Sidik. Yang sembilan, yang ketujuh Musa bin Ja'far Al-Kazim. Nah itu gelarnya Al-Kazim. 8 Ali bin Musa Al-Ridho. Nah itu yang kemarin kita ziarahin. Yang belum sempat insya Allah. 9 Muhammad bin Ali Al-Jawad. 10 Ali bin Muhammad Al-Hadi ya. Ali bin Muhammad An-Naqi. 11 Hasan bin Ali Al-Askari. 12 Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntazar. Jadi ada 12, Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa Al-Ridha, Muhammad bin Ali, Ali bin Muhammad, Hasan bin Ali Al-Askari, Muhammad bin Hasan Al-Mahdi, ditambah lagi Al-Muntazar yang ditunggu-tunggu. Nah dari situ kita lihat Imam Mahdi ini adalah imam ke-12. Yang menentukannya adalah Rasulullah SAW atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kebetulan dia tuliskan salah satu hadis tentang penunjukan imam-imam yang 12 itu. Saya akan bacakan hadisnya, Ibu dengar saja. Dari Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi hadisnya dikatakan begini. Yang meneruskan aku nanti, kata Nabi, adalah Ali. Kemudian kedua cucuku Hasan dan Husain. Dan kemudian diteruskan oleh imam-imam dari keturunan Hud. Nah itu hadis dari Nabi. Saya ulangi lagi Bu ya. Nabi berkata, penggantiku atau penerusku adalah Ali bin Abi Thalib. Sesudahnya adalah kedua cucuku Hasan dan Husain. Yang diteruskan oleh 9 orang imam dari keturunan Hud. Nah lalu Nabi melanjutkan. Apabila Husain meninggal, maka digantikan oleh putranya Ali bin Husain. Apabila Husain meninggal, maka digantikan oleh putranya Ali. Apabila Ali meninggal dunia, maka digantikan oleh putranya Muhammad. Apabila Muhammad meninggal, maka digantikan oleh putranya Ja'far. Apabila Ja'far meninggal, maka digantikan oleh putranya Musa. Apabila Musa meninggal, maka digantikan oleh putranya Ali. Apabila Ali meninggal, akan digantikan oleh putranya Muhammad. Apabila Muhammad meninggal, maka digantikan oleh putranya Ali. Dan apabila Ali meninggal, maka digantikan oleh putranya Hasan. Dan apabila Hasan meninggal, maka akan digantikan oleh putranya Al-Hujjah, Muhammad Al-Mahdi. Mereka lah yang disebut dengan 12 imam. Jadi nama-nama imam 12 itu, jadi Nabi sendiri yang nyebutnya itu satu per satu. Jangan heran Bu, kalau misalnya ada orang yang bertanya,
Dari mana kok Rasulullah bisa tahu? Mereka belum lahir. Nggak usah heran, Bu. Dari mana Rasulullah bisa tahu tentang kedua belas imam itu padahal mereka belum lahir? Kita nggak perlu heran. Kenapa? Pertama, kenabian Nabi Muhammad sendiri itu sudah diketahui oleh Nabi Adam dan nabi-nabi sebelumnya. Padahal jarak mereka itu berapa puluh ribu tahun. Bahkan mungkin juga berapa ratus ribu tahun. Kita kan nggak tahu Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kan berapa jaraknya, kita nggak tahu. Tapi Nabi Adam sudah tahu bahwasanya Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Itu satu. Ibu-ibu pasti juga sudah pernah mendengar ayat Al-Quran yang berkata, ketika Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwa akan datang nanti Nabi sesudahku yang bernama dalam Al-Quran apa? Ahmad. Itu di dalam Al-Quran. Nabi Isa menyatakan tentang akan datangnya Nabi Muhammad berapa ratus tahun sebelum Nabi Muhammad datang, Bu? 571 tahun. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kok Nabi tahu sih nama-namanya? Bukan sesuatu yang aneh. Itu sudah terjadi pada semua Nabi. Kita lihat Al-Quran tentang Nabi Isa itu dulu ya. Kita buka Al-Quran, Ibu. Buka surat 61 ayat 6. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira kepada kamu dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad, dalam kurung Muhammad. Maka tak kala Rasul itu datang, Nabi Muhammad itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi bahwa nama-nama Rasul itu diketahui oleh Rasul-Rasul sebelumnya atas dasar wahyu Allah, bukan sesuatu yang aneh. Nah, kalau Nabi Muhammad menyebut nama 12 imam, Nabi Muhammad menyebut nama Imam Mahdi, walaupun beliau lahir 200 tahun sesudah Nabi Muhammad, itu juga wajar-wajar saja. Kita buka lagi ayat yang lain, ya. Kalau tadi tentang Nabi Isa yang mengabarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat ayat Al-Quran yang bercerita tentang kedatangan Nabi Muhammad yang diketahui oleh semua Nabi. Kita buka surat Al-Imran ayat 81. Surat 3 ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ini Bu, kalimat ini Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Perjanjian antara Allah dengan nabi. Berarti ini masalah yang penting sekali sampai Allah mengambil janji. Kalau nggak penting Allah nggak ngambil janji. Nah janji itu kan berarti sumpah. Berjanji itu kan berarti ikrar dari para rasul kepada Allah. Nah apa janji itu? Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, aku telah angkat kamu sebagai rasul dengan memberikan kepadamu kitab dan memberikan kepadamu hai rasul hikmah. Hikmah itu artinya Bu, pengetahuan. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Kemudian datang kepadamu seorang rasul. Kok para nabi disuruh berjanji apabila datang seorang rasul? Rasul yang mana itu? Maksudnya Nabi Muhammad. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Artinya rasul itu tidak menolak, karena sesama rasul pasti akan membenarkan yang datang sebelumnya. Yang membenarkan apa yang ada padamu. Apa janji itu? Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan membelanya. Nah itu janji dari Allah. Jadi Allah mengambil janji dari para setiap rasul itu, dari setiap nabi yang jumlahnya ada 124.000 atau paling tidak 25 yang dicantumkan namanya di dalam Al-Quran. Dari para setiap rasul itu Allah ambil janji. Apa janjinya? Hai rasul, kalau rasul ini datang kepadamu, maksudnya siapa? Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu datang kepadamu, kebetulan dia diangkat jadi rasul, kamu menemui dia, apa yang kamu harus lakukan? Beriman kepadanya. Beriman dulu. Sebagai apa? Sebagai Rasulullah. Jadi harus mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau yang diperintahkan itu kita, itu biasa. Tapi yang diperintahkan itu Rasul. Jadi harus beriman padanya. Kemudian harus membelanya. Ya, jadi harus beriman kepadanya dan menolongnya atau membelanya. Harus begitu. Allah tawarkan itu kepada Rasul. Allah berkata, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Jadi diangkat oleh Allah. Apakah kamu terima janjiku ini? Mereka menjawab, kami mengakui. Kami berjanji ya Allah. Apa janji para rasul itu Bu? Iman kepada Rasul dan membelanya. Mereka menjawab, kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu, kalau kamu sudah mengakui itu, saksikanlah hai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Berat loh. Jadi mereka dituntut untuk bersaksi dan Allah menjadi saksi terhadap mereka. Lanjutan ayat mengatakan, barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Berapa jaraknya Bu? Antara seluruh nabi sampai ke Nabi Muhammad? Berapa puluh ribu tahun? Berapa ratus ribu tahun? Wallahu a'lam. Itu membuktikan bahwa sejak awal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan Nabi Muhammad sebagai Nabi terkasih. Jadi Nabi Muhammad diketahui oleh semua nabi dan diambil janji untuk membelanya dan beriman kepadanya. Nah, hal yang sama juga tentang Imam Mahdi. Kita harus akui
Kita harus akui, Ibu, ketika Rasulullah diangkat jadi Rasul, ketika Rasulullah meninggal dunia, umat Islam itu baru menyebar di Jazirah Arabia. Terbatas. Nabi Muhammad meninggal dunia. Islam belum menyebar kemana-mana. Setelah Rasulullah meninggal, terjadi perang di antara sesama kaum muslimin sendiri. Terjadi penyimpangan, terjadi penyelewengan. Dan hingga hari ini, dibandingkan dengan agama yang lain, Kristen misalnya, mungkin Islam masih kalah dari segi jumlah pemeluknya. Banyakkan orang Islam atau banyak orang Kristen di dunia ini? Rasanya Kristen lebih banyak ya. Rasanya gitu ya. Dibandingkan dengan agama-agama lain, umat Islam itu baru 1/5 dari seluruh penduduk dunia ini. Mungkin kita nggak nyampe. Ya, anggaplah 1/5. Kalau jumlah umat manusia sekarang ini 6M, maka umat Islam itu diperkirakan 1,25M. Diperkirakan. Berarti Ibu, 4/5-nya masih belum Islam, masih Kristen, masih non-Islam, masih kafir. Bagaimana dengan janji Allah? Masih berat enggak perjuangan Nabi Muhammad? Ibu, Allah berjanji bahwa suatu saat dunia ini akan diwariskan kepada orang-orang yang beriman. Dunia ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Itu janji Allah. Sudah berlaku belum? Sudah berlaku belum, Bu? Dunia ini diwarisi oleh orang-orang yang soleh, oleh orang-orang yang beriman. Belum kan? Kapan itu? Kita lihat janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ayat tentang janji Allah itu, Bu. Surah 9 ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ini janji Allah. Dialah, maksudnya Allah, yang telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas seluruh agama, atas seluruh agama apapun. Saya ulang lagi, dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya, diunggulkannya atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Itu janji kan? Bahwa agama Islam itu akan dominan. Agama Islam akan menang. Agama Islam akan unggul, mengalahkan semua agama. Iya, pantas itu. Dan itulah kenapa sampai Nabi Muhammad dipilih sebagai Nabi terkasih. Kapan janji ini? Sudahkah kira-kira ayat ini terwujud? Kalau ada yang bilang sudah, kapan? Belum. Sampai sekarang umat Islam masih jumlahnya 1/5. Apalagi sekarang ini Islam sedang diobok-obok. Allah sudah berjanji bahwa Islam suatu saat akan dijawab. Kapan kira-kira janji ini? Nabi Muhammad dan meninggal, Bu. Allah katakan, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk kitab Al-Quran, agama yang benar, dan nanti akan dibuat agama ini unggul terhadap agama yang lain. Rasulullah sudah meninggal. Kapan kira-kira? Otomatis berarti ada janji dari Allah. Janji dari Allah
harapan yang diberikan oleh Allah bahwasanya agama ini akan mendominasi dan menguasai bumi. Nah, kapan kira-kira itu bisa berlaku? Hanya satu kemungkinan. Nah, itulah Nabi mengatakan ketika Imam Mahdi muncul. Ketika Imam Mahdi muncul, itulah pemenuhan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah itu kiamat. Ya, biarin aja kiamat. Lebih dekat kiamat, lebih senang kita. Lebih cepat kiamat, kita lebih senang, Bu. Insya Allah lebih cepat kita ke surga. Itu cuma mungkin dengan keyakinan adanya Imam Mahdi. Kalau orang nggak yakin akan datangnya Imam Mahdi, itu nggak punya harapan. Coba orang yang tidak percaya kepada Imam Mahdi, nggak punya harapan. Imam Mahdi itu dikatakan oleh Rasulullah, dia datang untuk menyelamatkan kamu. Dia datang untuk menegakkan kebenaran. Dia datang untuk menegakkan keadilan. Dia datang untuk menegakkan kebenaran dan agama Islam. Itu kata Rasulullah. Banyak sekali hadis tentang Imam Mahdi sampai Rasul bilang. Nabi berkata, Bu, seandainya umur dunia ini tinggal 1 hari lagi. Seandainya umur dunia ini tinggal 1 hari lagi. Dan sampai saat itu belum datang Imam Mahdi, maka Allah akan panjangkan hari itu sampai Imam Mahdi. Jadi seandainya umur dunia ini tinggal 1 hari lagi, Allah akan panjangkan hari itu sampai Imam Mahdi keluar. Kalau enggak akan jadi kiamat. Ya, mungkin pada saat detiknya itu belum hancurnya orang Islam sudah mati dulu sebelum hancurnya. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya tentang Imam Mahdi, dia nggak punya harapan. Nggak punya harapan apa-apa dan tidak sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inti keyakinan Imam Mahdi itu satu saja. Inti. Kenapa kita percaya tentang Imam Mahdi? Intinya cuma satu, yaitu bahwa beliau akan menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Itu janji Allah bahwa kebenaran akan menang, akan dipenuhi oleh Imam Mahdi. Pernah nggak coba kita tanya? Kita cari, kita teliti, kita renungi. Pernah nggak dunia ini satu saat saja, 1 hari saja, semuanya iman, semuanya soleh, 1 hari, pernah nggak? Belum pernah kan? Dia dari Nabi Adam. Nabi Adam datang, Nabi Adam turun ke bumi malah dengan membawa dosa, katakanlah hukuman dari Allah. Sejak itu yang selalu berkuasa apa? Kebatilan, setan. Ya, yang selalu berkuasa kebatilan dan setan. Pernah nggak 1 hari saja dunia ini pernah dikuasai oleh dunia ya, secara menyeluruh dikuasai oleh orang soleh, orang-orang kafir, setan-setan pada layu, loyo, nggak bisa buat apa-apa, belum pernah. Nah, tapi Allah janji agama ini akan menunggu agama-agama yang lain. Kapan itu? Apabila datangnya Imam. Nah, itu janji Rasulullah. Memang Al-Quran tidak menyebut Imam Mahdi. Ibu, Al-Quran memang tidak menyebut nama Imam Mahdi. Sebagaimana yang kita baca ayat bahwa para nabi diambil saksi untuk beriman kepada Rasul Nabi Muhammad. Kan di dalam Al-Quran tidak menyebut bahwa namanya adalah Nabi Nuh. Disebut nggak dalam Al-Quran? Bahwa para nabi itu dituntut untuk berjanji, bersaksi, membela seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Ada nggak disebut namanya dalam Al-Quran? Tidak ada. Tapi kita ketahui bahwa itu adalah Rasulullah. Ini juga begitu. Allah nggak nyebut tentang nama Imam Mahdi. Tapi dari hadis kita bisa pahami bahwa itu adalah Imam Mahdi. Kita buka ayat yang lain, Bu. Surat 28 ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna lilladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah wa naj'alahum al-warithin wa numakkina lahum fil ardi
وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. Ini janji Allah kepada Allah ya. Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, orang-orang yang tertindas di bumi. Dan kami hendak memberikan karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu, dan hendak menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin, dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mewarisi bumi, penguasa-penguasa. Ini janji Allah, Bu, bahwa Allah akan memberikan dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang tertindas, bukan oleh orang-orang penindas. Tapi selama ini dunia dikuasai oleh penindas-penindas. Kapan datangnya dunia ini dikuasai oleh orang-orang tertindas atau yang disebut dengan mustab'atsin? Orang-orang yang tertindas lah yang menguasai dunia ini. Dan melalui orang-orang yang tertindas ini, kemudian keadilan akan ditegak. Tapi perjuangannya panjang. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman. Haman itu temannya Fir'aun. Buka surat 21 ayat 105. Surat 21 ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad katabna fiz zaburi min ba'diz dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, ya salah satu kitab Allah, kitab Nabi Daud. Apa yang telah ditulis di situ, Bu? Sesudah kami tulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi sudah ditulis di langit sana, dicatat di Zabur, dicatat di dalam Al-Quran. Apa Bu yang dicatat? Bahwasanya bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Janji Allah, bumi ini akan dikuasai oleh orang-orang yang soleh. Sudah merupakan janji Allah bahwa bumi ini akan dikuasai oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang baik. Kapan itu terjadi? Hanya saat Imam Mahdi muncul. Jadi dengan keyakinan adanya Imam Mahdi ini yang akan muncul di akhir zaman, kita optimis. Kita itu punya harapan besar bahwa kebenaran itu tidak mungkin kalah. Kebenaran itu pasti menang, tetapi kita harus sabar. Kita harus berjuang. Nah, kita harus percaya penuh kepada janji Allah. Tapi kalau kita berpikirnya sangat, kita harus optimis, Bu. Kita harus optimis, nggak boleh pesimis. Kalau orang itu berpikir pesimis, memang orang Islam ini sudah ditentukan sebagai orang-orang yang melarat, sudah ditentukan sebagai orang-orang miskin. Bumi ini adalah surganya orang kafir, penjaranya orang Islam. Ya udahlah, kalau mau kayak mereka saja lah, mau berkuasa memang udah begitu. Itu cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang benar, dunia ini, bumi ini akan dikuasai oleh orang-orang yang soleh. Itu janji Allah yang ditulis dalam Zabur, yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Kapan datangnya ini? Pada saat Imam Mahdi. Bu, Mahdi itu artinya yang dijanjikan. Namanya bukan Mahdi, namanya Muhammad. Muhammad bin Hasan al-Mahdi al-Muntazar. Jadi Mahdi itu artinya yang dijanjikan kemunculannya, kedatangannya oleh Rasulullah. Nama yang benarnya adalah Muhammad. Karena dia dijanjikan, maka dia disebut dengan Al-Mahdi.
Karena dia ditunggu-tunggu oleh banyak orang, maka dia disebut dengan al-muntazar. Dia ditunggu oleh banyak orang. Yang dinyanyikan kedatangannya, kehadirannya oleh Rasulullah, oleh Allah juga. Jadi ibu, ayat-ayat Al-Quran sangat mendukung konsep tentang mati. Tapi memang untuk sampai ke sana tidak mudah. Melalui perjuangan, proses panjang, kesabaran, tantangan. Kebenaran dengan kebatilan selalu berperang. Tapi yakinlah, kebenaranlah yang benar. Ayat terakhir, buka surat 17, Al-Isra ayat terakhir. Kemudian kita baru masuk ke tanya jawab. Ayat 81. Bisa. Ayat 81. Ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ini harus menjadi prinsip orang Islam. Ini harus menjadi pegangan orang Islam. Katakanlah yang benar telah datang. Kebenaran itu sudah datang. Dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang lenyap. Artinya apa, Bu? Yang abadi itu adalah kebenaran. Sekarang kebatilan boleh berkuasa, tapi kebatilan pasti akan hancur. Sekarang kekafiran boleh menguasai dunia, karena kebatilan tidak pernah abadi. Yang abadi adalah kebenaran. Nah, cuma sekali lagi kebenaran itu harus diperjuangkan. Nah, kita harus menjadi pembela-pembela kebenaran. Makanya orang yang meyakini akan datangnya Imam Mahdi itu adalah pejuang-pejuang kebenaran. Orang yang meyakini akan datangnya Imam Mahdi itu adalah pembela-pembela keadilan. Sebab orang-orang para tiran nggak mau datangnya Imam Mahdi. Dalam cerita para nabi kan, Bu, ada dua kisah. Satu Nabi Ibrahim dan kedua Nabi Musa. Ketika Nabi Ibrahim lahir, sebelum lahirnya Nabi Ibrahim, Raja Namrud sudah bermimpi bahwa dia melihat kerajaannya akan hancur. Ketika dia tanya kepada ahli nujumnya, apa maksud dari mimpinya itu? Si ahli nujum itu berkata bahwa akan lahir seorang anak yang akan menghancurkan kerajaanmu. Apa yang dia lakukan, Bu? Semua anak-anak kecil yang laki-laki lahir. Tapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu. Kasus pertama Nabi Ibrahim. Kasus kedua ya Nabi Musa. Fir'aun habisi semua anak-anak Bani Israel. Dia bunuh, Bu. Tapi Allah selamatkan. Ya, karena dia tahu bahwa itu dari Bani Israel. Dihabisi. Nah, ketika Imam Mahdi lahir, penguasa yang hadir waktu itu juga dengar kabar bahwa Al-Mahdi akan lahir. Dia cari, Bu. Makanya anak-anak Ahlul Bait dia habisi. Dia takut nanti Al-Mahdi akan muncul. Allah menginginkan yang lain. Mahdi Allah selamatkan, tapi dengan cara menyembunyikannya. Untuk suatu saat dimunculkan kembali. Tapi pada awalnya, dikejar-kejar, Bu. Dicari-cari. Sama seperti yang dilakukan oleh Raja Namrud. Sama seperti yang dilakukan oleh Raja Fir'aun. Itu juga dilakukan oleh penguasa saat Imam Mahdi lahir. Cuma, karena isunya tidak terlalu populer, mereka tahu, dia cari saja dari keluarga Rasul, dari keturunan Ahlul Bait itu. Karena itu kenapa anak-anak Ahlul Bait dihabisi. Kalau ibu ke mazhab, di situ ada yang kita datangi penjara itu. Nah, itulah kenapa mereka habisi anak keturunan Ahlul Bait. Dibunuh. Kenapa Imam Hussein dan anak keturunannya, keluarganya dibantai habis? Karena mereka ingin apa, Bu? Memotong keturunan ini, membinasakannya, jangan sampai lahir Imam Mahdi, jangan sampai muncul orang-orang yang akan menegakkan kebenaran. Tapi Allah punya kuasa lain.
Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Itu janji Allah. Mereka berupaya dengan satu cara, Allah punya cara lain. Allah sebaik-baiknya yang melakukan segala sesuatu. Jadi intinya percaya kepada kehendak dan keputusan Allah. Serahkan apa yang mau Allah lakukan untuk kita. Kita mempercayai saja dan mengikutinya. Oke, silahkan Ibu. Kita baru tahap pengantar tentang Imam Mahdi. Seandainya, kira-kira begitu. Hai para nabi, seandainya datang kepadamu seorang Rasul, yaitu Muhammad. Seandainya, kalimatnya seandainya ya. Seandainya dia datang di tengah-tengah kamu, kamu harus beriman kepadanya dan harus membelanya. Nah, itu janji Allah yang diterima oleh para Rasul. Tapi dalam kenyataannya, Rasulullah kan datang kemudian tidak terjadi satu bentuk pembelaan secara fisik. Karena mereka kan tidak bertemu dengan Rasulullah. Tidak terjadi pembelaan secara fisik. Tapi terjadi nggak pembelaan secara konsep? Terjadi. Apa pembelaan secara konsep? Bahwa setiap Rasul mengabari umatnya bahwa nanti akan datang seorang Rasul bernama Ahmad atau Muhammad dan kamu harus beriman kepadanya. Setiap Rasul melakukan itu, mewasiatkan itu kepada umatnya. Apa buktinya? Seperti yang kita lihat pada wasiat Nabi Isa. Antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad itu hampir lebih dari 500 tahun. Tapi Nabi Isa sudah mewasiatkan umat yang ada pada masa dia hidup. Bahwa nanti kata Nabi Isa akan datang seorang Nabi sesudahku, kamu harus beriman. Padahal Nabi Muhammad 500 tahun lagi baru datang. Tapi wasiat itu sudah diberikan oleh Nabi Isa kepada umatnya. Wasiat yang sama sudah diberikan oleh nabi-nabi juga kepada umatnya. Jadi bentuk pembelaan yang dilakukan oleh para Rasul itu adalah bentuk pembelaan secara konsep. Secara fisik belum terjadi karena Nabi Muhammadnya baru nanti datang. Tapi ya itu Bu, semua kan sudah diubah oleh tangan-tangan jahil. Silakan Ibu pertanyaan. Pertanyaan yang menarik tentang Ahmadiyah. Ibu, Ahmadiyah itu rakus. Kenapa dia rakus? Namanya itu Mirza Ghulam Ahmad. Dia rakus, dia ngaku, Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku sebagai Nabi Isa. Dia mengaku sebagai Nabi Isa. Dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Dia mengaku sebagai Yesus. Dia mengaku sebagai Brahma. Pokoknya di mana ada agama-agama yang mengatakan tentang datangnya seorang ini seorang, hanya saja sayangnya Ghulam Ahmad itu nggak ngerti soal Jawa. Kalau dia ngerti soal Jawa, dia juga akan mengaku sebagai Ratu Adil. Dia itu terlalu rakus. Nah, apa perbedaannya Bu? Ahmadiyah itu mengklaim sebagai Nabi. Dia mengklaim sebagai Imam Mahdi, sebagai Nabi Isa, sebagai Padahal Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Kalau sudah ada Nabi Muhammad terakhir, sudah nggak boleh lagi orang mengaku sebagai Nabi. Pengakuan dia sebagai Nabi itu menunjukkan kesalahan dia. Nah sekarang ini bukan sekedar Mirza Ghulam Ahmad. Siapa Bu? Liami Nudin mengaku sebagai ibunya Nabi Isa. Jadi anaknya itu diakui sebagai Nabi Isa. Begitulah. Jadi babak sekali antara keyakinan Imam Mahdi dengan Ahmadiyah. Keyakinan Imam Mahdi, kita yakin Imam Mahdi sudah lahir. Jelas keturunannya siapa, anak siapa, lahir di mana. Kalau Ahmadiyah itu cuma mengklaim saja, ngaku-ngaku. Nah kalau yang ngaku-ngaku banyak Bu. Baik Ibu, kita akhiri dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu menuntun kita ke jalan yang diridainya. Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Allah menjauhkan kita dari kemunafikan. Allah menjauhkan kita dari kebejatan. Allah menjauhkan kita dari
kemaksiatan, dan Allah selalu memberikan keberkahannya kepada kita dalam kehidupan kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah memberikan kesehatan pada yang sakit, Allah memberikan kelapangan kepada yang susah, Allah memberikan jalan keluar kepada orang yang sedang menghadapi masalah. Ala hadiniya wa ala kulli nabiyyin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.